Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh pembawa acara. Ibu-ibu yang kekasih, saya meminta kepada pengurus PWGT Jemaat Rantepao jika berkenan memberikan waktu terlebih dahulu lewat sapaan kasih sebelum masuk dalam ibadah, karena sesungguhnya saya mendapat tugas untuk menghadiri perayaan HUT di Klasis Talung Lipu. Jadi setelah ini saya akan langsung ke sana, penugasan dari pengurus pusat PWGT. Namun kita juga berbahagia karena masih ada satu pengurus pusat PWGT yang pada akhirnya hadir setelah kembali dari Makassar. Ya, nanti Ibu Erli akan mengisi pesan-pesan dari pengurus pusat PWGT. Baik, Shalom Ibu Ketua dan segenap pengurus PWGT Jemaat Rantepao, Ibu Pendeta dan Ibu-Ibu Penasehat, serta segenap anggota PWGT yang kekasih dalam Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenankan saya mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao mengucapkan selamat kepada kita semua anggota PWGT se-Gereja Toraja, terlebih khusus di Jemaat Rantepao, yang hari ini merayakan dan mensyukuri perjalanan pengabdian dan pelayanan persekutuan wanita Gereja Toraja sebagai bahagian tak terpisahkan dari Gereja Toraja. Hari ini kita sungguh bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus Kristus yang memungkinkan kita sampai di usia 55 tahun hari ini. Dan jika kita masih dapat merayakannya di masa yang sukar, masa pandemi sekarang ini, itu merupakan sebuah pernyataan respon iman dari kita semua. Persekutuan wanita Gereja Toraja dalam usia yang ke-55 tahun ini tentu telah menorehkan banyak catatan tentang perjuangan awal perempuan Gereja Toraja untuk ikut serta dalam arak-arakan pengabdian dan pelayanan kepada kaum perempuan. Saya mengingat kaum Ibu Dorcas di Rantepao tahun ini berusia 76 tahun. Memulai pelayanannya betul-betul dengan berkunjung dari rumah ke rumah, bergerak dari satu desa ke desa yang lain, dengan banyak berjalan kaki. Dan coba kita lihat sekarang, di mana-mana pergerakan sebuah jemaat atau klasis betul-betul dimotori oleh PWGT. Tidak hanya dalam soal konsumsi, tetapi juga dalam soal kesetiaan, soal pengabdian di semua lini. Saya kira PWGT adalah garda terdepan. Mari kita aminkan hal itu semata-mata karena anugerah dan pengasihan Tuhan yang telah memberi kekuatan dan penyertaannya dalam perjalanan panjang ini. Dan mari ibu-ibu sekalian, kita selalu mengingat bahwa kepercayaan yang diberikan pasti disertai tuntutan tanggung jawab yang besar dari Tuhan. Kalau kita perhatikan pertumbuhan PWGT, sungguh telah bertumbuh dengan sangat baik. Sekalipun indikator pengukuran sesuatu yang bertumbuh dan berbuah, manis serta mampu berbagi buah tentu harus dilihat dari berbagai segi, termasuk perkunjungan dan kekuatan memberi diri seutuhnya, setulusnya, serta kemampuan untuk memprogramkan kebijakan-kebijakan yang bersesama. Program kerja
yang memiliki jiwa, yang memiliki rasa. Ibu-ibu yang kekasih, 55 tahun merendah iman dan pengharapan, kita menghadapi suka duka pelayanan. Mari kita berdoa kiranya perayaan HUT ini mengingatkan kita selalu akan tugas dan tanggung jawab, berjalan terus memikul salib, mewujud nyatakan keikutsertaan kita pada karya-karya penyelamatan Sang Gembala Agung. Allah mengingatkan kita bahwa panggilan PWGT ke depan tidak semakin ringan, tetapi semakin berat. Melayani melalui sebuah organisasi persekutuan ibu-ibu bukanlah perkara mudah, karena setiap kita bukanlah pimpinan atau bos atau direktur, tetapi kita pengurus adalah hamba yang melayani. Dan di saat-saat seperti sekarang ini, selain dari stressing karena pandemi, juga berbagai pengaruh serta modernisasi, kekuatan kemajuan iptek, pendewaan kepada kekuasaan, kekayaan, dan tingkat intelektualitas, menjadikan PWGT harus semakin menyadari dirinya dan memperlengkapi dirinya, supaya kehadirannya tidak sekedar hadir, tetapi menjadi sesuatu yang memberi arti, memberi respon untuk setiap masalah, berinovasi, berempati dalam sikap jujur dan berani, berbelas kasih dalam seluruh gerakan pelayanannya. Karena banyak yang terpanggil ibu-ibu, tetapi sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia dan taat. Oh, pengkilala itu. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih, dan lebih sedikit lagi yang setia dan taat. Mari ibu-ibu, kita menyadari bahwa dalam memasuki tahun 2020, kekuatan revolusi 4.0, abad yang semakin membingungkan, dan jika kita tidak kuat berpegang kepada tangan kasih Kristus, maka kita dan anak-anak serta keluarga kita akan terhilang dan hancur karena kemajuan zaman. Akhirnya, mewakili pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao, saya menghaturkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan untuk dapat bersama-sama merayakan dan mensyukuri hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Salam damai. Semoga sehat dan sukacita selalu. Kure semangat. Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada Ketua OIG Jemaat Rantepao, Ibu Rio Rita Sainipakan, atas salam kasihnya dan sambutan buat kita sekalian. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada acara yang kedua. Kita akan diawali oleh vokal grup pemuda Jemaat Rantepao. Paduan suara.
Terima kasih kepada adik-adik PPGT Jemaat Rantai Pau yang mengawali ibadah kita pada sore hari ini. Kita masuk pada acara selanjutnya, yaitu ibadah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tak terasa waktu bergulir terus. Kini kita berkumpul bersama, menikmati persaudaraan yang rukun dalam merayakan Natal dan ulang tahun PWGT yang ke-55. Dan sungguh, begitu banyak hal baru tak terduga yang terjadi sekalipun kita dalam menapaki perjalanan ini. Suka duka silih berganti, bahkan tangis dan duka
menekan sukacita kita di tahun ini. Suka duka silih berganti, bahkan tangis dan duka membawa kita larut dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam diam kita merenung, adakah Tuhan mendengar rintihan dan ratapan hati kita? Adakah Allah memalingkan wajahnya dalam hidup kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri. Mari bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan. Dengan pujian telah turun ke dunia, tinggalkan tahtanya kemuliaan surga di tanggal semesta. Tinggalkan tahtanya
Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, pertolongan kita dalam ibadah perayaan Natal dan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55 hanyalah dari Allah pencipta langit dan bumi. Iya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Amin. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Amin. Kita semua yang hadir dalam kesadaran yang penuh bahwa kita semua bercelah berdosa di hadapan Allah. Karena itu mari kita datang di hadapan Tuhan. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadapan Allah mengaku dosa kita. Bapa kami yang pemurah, kami mengaku bahwa kami semua berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Kami mohon kemurahan dan pengampunan dalam nama Yesus Kristus. Kita bersuka cita atas berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar
dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengenang kelahiran Yesus Kristus di malam itu, kita boleh melihat bahwa dengan kasih-Nya lah sehingga Dia boleh lahir ke dalam dunia ini. Di tengah malam yang sunyi, Dia boleh lahir dengan sorak-sorai dari para malaikat. Dan biarlah kita juga boleh bersorak-sorai akan kelahiran dari Juru Selamat kita. Saya mengajak kita berdiri bersama, kita nyanyikan pujian Malam Kudus sunyi senyap. Dunia terlelap, hanya dua berjaga terus, Ayah Bunda, mesra dan kudus. Untuk penyalaan lilin yang pertama, kami persilahkan dari Kementerian Agama Toraja Utara. Yang kedua, dari Bapak Pendeta David Tiranda. Yang ketiga, Ibu Pendeta Tabita Mangawa. Yang keempat, pengurus pusat PWGT. Yang kelima, pengurus klasis. Yang keenam, penasehat PWGT Jemaat Rantepao yang akan diwakili oleh Ibu Dina Parapak. Ketua PWGT Jemaat Rantepao, pengurus lansia Jemaat Rantepao yang mewakili adalah Ibu Tanan, dan pengurus PKB Jemaat Rantepao, pengurus PPGT Jemaat Rantepao, dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Malam kudus sunyi senyap, dunia terlelap. Sunyi senyap, dunia
kekal. Silakan duduk kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi sukacita Natal kita dan hari ulang tahun PWGT, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah yang kekasih, Raja hati kami, Allah yang empunya kehidupan kami, bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk nafas hidup yang Engkau masih karuniakan kepada kami sampai saat ini. Bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, hari sukacita yang kembali Engkau karuniakan kepada kami, PWGT, Jemaat Rantepao, dan PWGT seluruh gereja Toraja. Kami boleh menikmati ya Tuhan sukacita merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Dan kami rangkaikan dengan sukacita menyambut akan hari kelahiran-Mu. Ya Tuhan, kami akan melandasinya dengan membuka, membaca, serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Hadir ke tengah-tengah kami saat ini ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, pun kami semua yang hadir pada saat ini, sehingga ya Tuhan, kami boleh dengan penuh sukacita menikmati akan firman kebenaran-Mu, dan itu akan bawa sukacita bagi kami semua. Ini doa kami, berfirmanlah ya Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-20. Lukas 2 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Firman Tuhan, gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya.
Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Amin. Itulah berita sukacita Natal kembali menggema bagi kita sekalian. Dan berdasarkan bacaan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi oleh PWGT memberikan tema mewujudkan iman dengan berbagi informasi yang membawa berkat. Mewujudkan iman dengan berbagi informasi yang membawa berkat. Luar biasa ya kalau kita mendapat informasi yang tentu bermanfaat bagi kita. Sukacita ada, damai ada di hati kita. Selamat Natal, PWGT. Selamat merayakan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55. Dirgahayu PWGT. Jangan ragu-ragu. Sudah 55 tahun masih ragu-ragu. Dirgahayu PWGT. Luar biasa. Lamyang karto 5 jayalah PWGT. Iya. Ada Bapak, ada berapa Bapak ya? Ada di atas, ada juga di bawah. Jadi tidak salah kalau saya katakan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Shalom. Salam damai Natal. Selamat berbahagia. Happy birthday. Bunda Teresa yang dikenal sebagai ikon amal internasional mendapat Nobel Penghargaan Perdamaian tahun 1979. Tapi dalam perjalanan misinya tidak pernah berbangga diri. Ia terus melebarkan sayap kasihnya dan menjalankan misi kemanusiaan ke berbagai negara di dunia. Beliau pernah berucap, perdamaian dimulai dari sebuah senyuman. Begitupun biasa ungkapan yang sangat akrab. Dari mana datangnya cinta? Dari mata? Oh, kamu lebih tahu. Bisa juga dari senyum turun ke hati. Adakah di antara ibu-ibu dan bapak yang belum berdamai dengan dirinya sendiri? Baju tos kalau aku pakai ini apa? Cipi mo. Gara-gara pandemi sudah 2 tahun tidak berkumpul seperti ini secara konvensional. Tapi saya percaya tidak ada begitu ya ibu-ibu. Tapi dan senyum-senyum Nina.
Selama 2 tahun kita tidak berkumpul seperti ini. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa dalam hati kita, secara pribadi kita merayakan Natal selama 2 tahun itu. Amin. Pedendukan ini anak wah. Lama akunde enak alamalen ala ko salon. Pamataku mau terlambat. Berdamai dulu dengan hati. Jangan sampai gara-gara konde tidak ada damai di hati. Percuma kita merayakan Natal. Percuma kita berhut hari ulang tahun PWGT. Ada yang belum damai dengan dirinya? Senyum dong ke kiri dan ke kanan. Ada damai di hatiku. Katakan, ada damai di hatimu? Jawab, ada damai di hatiku. Rasakan sendiri, ngapain kita mau duduk bersama? Pakai baju cantik-cantik. Wajah cantik, kelihatan dari matanya. Saya tidak lihat bibirnya apakah semua pakai lipstik. Saya tidak menjamin. Yang jelas matanya berbinar-binar. Saya tidak kenal lagi yang mana tua, yang mana muda. Sepertinya sama semua, cantik luar biasa. Amin. Ini baru intro loh. Luar biasa. Pertanyaan penting saya, jangan-jangan ada yang belum berdamai dari rumah datang di sini. Secara kan misi sengken papa anak sama ibu nih. Beresnya tidak melambi. Amin, luar biasa. Luar biasa sukacita kita alami. Tidak sia-sia kita meninggalkan segala kesibukan kita yang begitu banyak di rumah. Lalu datang bersekutu saat ini di rumah Tuhan di tempat ini. Luar biasa sukacita. Bapak-bapak sukacita? Halo bapak-bapak sukacita? Sukacita bapak-bapak? Wah, tiada suaranya tapi mengangguknya 100 lebih. Luar biasa. Kita semua mengalami sukacita. Betapa hebatnya damai itu, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata, kalau kita baca Yohanes, atau mungkin ada yang sudah hafal, 14 ayat 27, Tuhan Yesus katakan, damaiku sendiri aku berikan kepadamu. Damai yang tidak diberikan oleh dunia. Damaiku aku berikan kepadamu. Makanya ada seorang ahli Alkitab namanya Matthew Henry. Bay Matthew te kena kita toraya le. Matthew Henry, seorang ahli Alkitab, dia berkata, damai adalah permata yang aku berani tukarkan dengan segala apa yang aku punya, kecuali kebenaran. Artinya bila tidak ada damai dalam hati, maka sia-sialah kita mencarinya dari luar. Itulah sukacita kita dalam merayakan Natal. Dan sukacita kita dalam merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Kita mendengarkan informasi yang membawa berkat. Sebagaimana tema Natal PGI tahun 2021. Adakah yang sudah menghafal tema
Natal PGI KWI tahun 2021. Yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Apa? Sudah luar biasa. Kita sudah hafal. Tentu tema itu dilatar belakangi oleh tidak lain adalah kondisi pandemi yang sampai saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Terlihat seorang yang memakai baju berwarna coklat yang sedang dirangkul oleh tangan seorang yang memakai baju terlipat setengah warna putih. Dengan warna tersirat kondisi, keadaan, dan gambar itu di mana anak menangis, ibu yang menggendong anak yang sedang kelaparan, terjadi kejahatan karena berbagai himpitan ekonomi, keresahan yang mendera rakyat kecil, keluhan pemulung, pengemis, dan juga duka karena kematian orang-orang yang kita kasihi juga secara khusus di tengah-tengah jemaat di tahun 2021. Itulah panggilan hati gereja untuk merilis tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Dan kiranya itu yang menggema dalam hati kita di tengah sukacita merayakan Natal. Merayakan Sang Penebus berinkarnasi datang ke dalam dunia. Karena itu luar biasa. Kasih Tuhan begitu dahsyat. Pemeliharaan dan tuntunan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan dan pelayanan. Persekutuan Wanita Gereja Toraja hingga di akhir tahun 2021 ini telah berusia 55 tahun. Saudara-saudara, kalau kita melihat usia perjalanan organisasi kita sebagai PWGT, merupakan usia yang sudah sangat matang. Menurut survei seorang profesor dari Universitas di Amerika Serikat, yaitu Dr. Arthur Aston, menyatakan bahwa di usia 50 tahun ke atas, kebahagiaan manusia semakin meningkat. Mengapa? Oleh karena di usia inilah manusia makin menghargai lebih dalam bagaimana arti dan memaknai sebuah kehidupan. Mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Dan merasa cukup dan berkecukupan. Selalu positive thinking. Jadi intinya resep bahagia itu adalah ya enjoy menjalani kehidupan ini. Happy. Semua happy? Amin. Batak lupa bayang teh. Nah karena itu dalam perenungan kita di usia 55 tahun ini, mari kita berefleksi. PWGT di usia 55 tahun akan semakin kuat dan matang tentunya dalam hal apa?
bukan hanya ubannya yang bertambah, bukan bodinya yang melar kiri kanan maju dan juga montok ke belakang. Tetapi semakin matang, semakin kokoh, semakin tegar, semakin kuat. Bagai karang di tengah samudra. Menghadapi berbagai tantangan dan arus dunia yang semakin deras. Tentu tidak lain kekuatan PWGT bukan pada diri sendiri. Bukan pada baju toskanya. Tetapi kekuatan PWGT yaitu iman yang ada padanya. Pengharapan yang ada padanya. Kasih Kristus yang terus bertumbuh, berakar, berbuah, dan dinikmati oleh banyak orang yang ada di sekelilingnya. Pertanyaannya, sudahkah itu kita wujudkan? Mari kita berefleksi. Mari kita jawab dari hati kita, sudahkah saya? Dalam keluarga, dalam komunitas yang lebih luas, dalam persekutuan, dalam masyarakat, di tempat kerja di mana kita berkarya, di mana Tuhan tempatkan kita untuk melakoni kehidupan ini. Sudahkah itu tadi kita pancarkan di dalam kehidupan ini? Di tengah kematangan usia yang kita syukuri saat ini. Dan kalau itu kita sudah yakini, kita sudah lakoni, kita sudah praktekkan, implementasikan dalam kehidupan ini, maka pasti membawa damai bagi banyak orang. Membawa berkat bagi banyak orang. Jangan sampai aduhai dalam persekutuan. Luar biasa aktif dalam persekutuan. Tetapi dalam rumah, kasih itu begitu gersang. Bagaikan sebuah bunga yang seharusnya mekar tetapi bukannya mekar tetapi merana dan layu. Nyaris mati. Tetapi saya percaya, ibu-ibu PWGT Jemaat Rantepao sedang menikmati suatu perarakan yang begitu indah di dalam Tuhan. Siapapun kita, bukan hanya pengurus, bukan hanya majelis, siapapun saudara, tidak melihat latar belakang kita, status kita apapun. Allah tidak pernah memilih kepada siapa anugerah keselamatan itu diberikan. Itulah yang kita saksikan pada berita Natal pertama. Pertanyaannya, kenapa bukan raja di istana? Kenapa bukan petinggi negara? Kenapa justru alamat pertama, kabar baik, kabar sukacita, evangelion itu disampaikan kepada para gembala. Yang notabene adalah orang-orang yang terpinggirkan dalam masyarakat, termarginalkan dalam masyarakat pada waktu itu. Pertanyaan pentingnya, apa yang terjadi ketika Allah memilih orang yang tidak dilihat dunia untuk menjadi pembawa berita keselamatan dari Allah melalui kelahiran seorang juru selamat? Ternyata melalui para gembala seluruh dunia takjub akan berita tersebut.
berawal dari gembala, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat kepada mereka. Luar biasa. Kita melihat di sini. Kita penulis Lukas mau menekankan. Pertama, mengapa Allah memilih gembala sebagai sekali lagi menjadi alamat tujuan pertama. Pemberitaan kelahiran Yesus. Kabar yang luar biasa. Dan kedua, bagaimana sang gembala merespon berita tersebut dan sekaligus menjadi pemberita kelahiran Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Para gembala, kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dianggap di tengah masyarakat sebagai kelompok sosial yang tidak diperhitungkan posisinya dalam masyarakat Yahudi. Namanya juga gembala, tomang kambi. Mereka dianggap sebagai kalangan kelas bawah. Dan karena itu mereka tidak mendapatkan perhatian yang sesungguhnya. Tetapi kembali lagi, mengapa Allah memilih gembala sebagai alamat, sebagai tempat pertama memberitakan kelahiran Kristus? Terlalu banyak penafsir untuk memberikan penjelasan pemahaman tentang hal itu. Tetapi salah satu alasan Tuhan memilih para gembala adalah karena ya hidup mereka begitu sederhana. Gaya hidup mereka apa adanya. Dan dengan gaya hidup apa adanya dalam kesederhanaan mereka mampu menerima dan menanggapi, merespon pesan yang luar biasa itu yang disampaikan malaikat kepada mereka. Meresponnya dengan baik. Dan luar biasa ketika mereka menerima itu, para gembala sangat bersemangat untuk pergi dan memberitahukan hal itu kepada orang lain. Semua yang mereka dengarkan. Saya kira begitu juga semangat ibu-ibu tadi ya. Mulai jam berapa pergi ke salon? Mulai kapan siapkan baju toskanya? Daripada tikarudu kami. Jam tidur ini kah? Jam tikarudu. Tak apa bayang teh. Baru intro. Ini berita Natal kita sudah tahu, sudah menggema, sudah dari dulu kita dengarkan. Bagaimana kita merespon, bagaimana kita memaknai di masa kondisi kita sekarang ini, ibu-ibu yang kekasih. Dan ini yang saya mau sampaikan. Tapi tidak apa-apa pulang nanti baca ulang Lukas 2 secara keseluruhan. Supaya benar-benar kita mengalami kedamaian yang sejati. Kita mengalami sukacita yang tidak bisa kita dapatkan dari mana-mana. Dan luar biasa. Ya, jangan sampai kita kalah dengan gembala tadi ya, sukacitanya. Kegembiraannya dalam menyambut berita Natal. Dan mereka tidak tanggung-tanggung lagi. Tidak macam-macam mau mikir ini, tahu mau kula dadi male. Saya mau kepak te bayungku. Batumba menani.
Tak mau kula bersemangat, tak kayaknya kurang pede nak belok gue. Tak aku mak konde. Tapi ternyata ada juga yang tidak pakai baju toska. Mohon maaf, saya tidak perlu sebutkan. Merasa saja. Ambai memang tak apa. Ambai dendu kamu ya pa, ambai isi mo itu berkat Tuhan kalau sudah sempit-sempit. Tidak apa-apa. Itu semua tidak akan mengurangi sukacita Natal ibu-ibu. Sukacita ulang tahun kita hari ini. Jangan kita kalah dengan para gembala. Mereka tinggal di tempat yang beratapkan langit, berlantaikan tanah. Ibu-ibu tinggal di mana? Di rumah. Rumahku, istanaku. Mungkin juga ada di tempat kos-kosan. Nah apa-apa, nikmati. Sukacita dibanding para gembala. Kodong. Ya. Kita luar biasa. Luar biasa kasih dan berkat Tuhan. Jangan kita kalah semangat dengan para gembala. Untuk pergi dan memberitahukan kepada siapa saja. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saya yakin tak sebentar kalau pulang, para suami yang ada di rumah, halo ibu-ibu, yang masih ada suami angkat tangan. Nah, ya mohon maaf yang sudah tidak, siapapun di rumah pasti sampaikan salam Natal, sukacita Natal, enjoy. Tak mata kilale tundan tamangkan nama dibaya. Sukacita luar biasa hari ini. Di bulan Desember ini secara konvensional 2 kali perayaan Natal kita tidak seperti ini. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, sukacita. Aku kayaknya saya mau menangis. Mencurahkan sukacita saya. Seharusnya saya senyum-senyum terus. Tapi kok air mataku. Jangan. Bapak kuatkan saya dari bawah, jangan. Dari atas juga wilayah jangan. Bikin malu pendeta, jangan nangis. Saya nangis sukacita di hatiku. Ibu-ibu juga ya. Bapak-bapak juga ya. Sekalipun kita mendengarkan ada kabar lagi, bukan kabar baik. Bahwa ada varian baru lagi namanya, apa itu? Omikron, ada ron-ronnya di belakang. Nggak usah terlalu peduli dengan itu, jangan itu menguras energi kita memikirkan itu. Tapi kita juga harus tetap waspada. Kita harus tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Makanya tetap pakai masker sabab aku kuat tiburak manete. Iya. Jangan sampai ini tak sia kuin diong le membela-bela sia tu depa. Tak mau tahu kan dedak oke. Tiburak-burak mi manceret malam. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Luar biasa kisah Lukas ini dapat menjadi inspirasi untuk meneguhkan saudara dan saya. Bahwa setiap kita, apapun status kita, latar belakang kita, diberikan kesempatan untuk menjadi bagian dari dari misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Kelahiran Yesus diwartakan kepada mereka dengan cara yang menunjukkan bahwa Allah juga merasakan bagaimana keterpinggiran mereka. Allah mau memberitahukan kepada para gembala bahwa Allah peduli kepada mereka. Bahwa berita sukacita itu adalah milik semua orang, termasuk para gembala. Mereka mendapat petunjuk secara detail
di mana Yesus dilahirkan. Bahwa Mesias lahir terbaring di palungan. Mereka sanggup memahami. Palungan itu bukan barang asing bagi para gembala. Karena itu adalah tempat makanan ternak mereka. Jadi tidak susah memahami seperti apa, bagaimana Yesus lahir, di mana dilahirkan. Dan disinilah kita mau memaknai bahwa Yesus merupakan bagian dari setiap mereka yang tidak mendapat tempat dalam masyarakat. Dikatakan serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya sekalipun. Makanya saya pernah bertanya di ibadah PWGT, di kelompok mana ya, pasti ada PWGT yang memperhatikan pertanyaan saya. Saya katakan, siapa yang kaya di sini? Udah tidak berani angkat tangan. Lalu saya duluan, saya kaya. Lebih kaya dari Tuhan Yesus. Kenapa? Saya renungkanlah, saya lebih punya rumah 2 tingkat, rumah pastori, tapi Tuhan Yesus meletakkan kepalanya enggak ada. Ibu-ibu tinggal di mana? Sudah bilang tadi di rumah sendiri kan? Enggak apa-apa tinggal di rumah mertua, yang penting senang. Ya kan? Dibanding Tuhan Yesus. Berarti secara finansial, secara kasat mata, seolah kita kaya. Tapi sesungguhnya, secara iman, siapa yang punya alam semesta ini? Allah, pemilik segalanya. Tapi bukan itu misinya datang ke dalam dunia. Misinya datang ke dalam dunia adalah membawa kedamaian. Perdamaian antara Allah dan manusia yang telah binasa karena dosa. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, memperlihatkan bagaimana gembala merespon dengan semangat dan antusias tanpa mengingat bahwa diri mereka adalah kelompok yang tidak diperhitungkan. Mereka tidak peduli apa kata dunia tentang dirinya. Apa juga ini gembala? Apa tuh ya lalu di perang itu? Tuh mangalah. Ya mana na tandai mbalana ni malim ba itu? Pangkambina. Apa tuh daya di perang? Tetapi di sini kita melihat apa yang dilakukan para gembala. Ia telah menjadi bentara perpanjangan tangan Allah menyampaikan kabar baik, kabar perdamaian, berita keselamatan kepada dunia. Mereka mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mereka segera pergi. Memberitahukan apa yang mereka alami tentang anak Allah itu. Setelah mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Luar biasa. Dampak dari pemberitaannya, bahwa semua orang yang mendengarnya merasa heran, takjub. Para gembala kembali dengan sesuatu yang baru. Mereka mengalami suatu perubahan besar dalam dirinya. Lalu saya teringat lagu, perubahan besar di kehidupanku sejak hatiku, luar biasa. Sejak mereka melihat Yesus, tidak lagi menyadari bahwa saya hanya gembala tok saja. Tetapi mereka adalah duta Kristus. Memberitakan secara terus menerus
memuji Allah. Mereka memiliki wawasan baru tentang diri mereka yang boleh dipakai Tuhan mengambil bagian dalam pemberitaan kabar baik. Mereka memuji dan memuliakan Allah. Ibu-ibu yang kekasih, bagaimana respon kita merayakan Natal, merayakan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55 saat ini? Tentu kita pun merasakan hal yang sama dirasakan oleh para gembala, bahwa saat ini dalam konteks kita di era digital, di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, media sosial begitu dekat dengan kita. Godaan begitu cepat. Berita-berita bohong, berita-berita hoax begitu cepat kita dapatkan. Begitu banyak berita yang bisa kita lihat, kita dengar, kita saksikan setiap saat. Bagaimana kita merespon hal itu? Seyogyanya sebagai anggota PUGT, kita pun dalam segala situasi dan keadaan di dunia modern sekarang ini, sebagaimana begitu cepatnya perkembangan yang ada, baik dan buruk begitu cepat datang menjadi menu kita setiap hari. Bagaimana kita meresponnya? Bagaimana kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita? Kiranya dengan perayaan Natal, dengan sukacita merayakan hari ulang tahun yang ke-55, kita semakin matang memilah mana yang baik, yang bisa membangun iman kita, yang bisa memberikan kita semangat, membangun persekutuan kita, membangun kehidupan kita lebih baik ke depan. Itulah yang kita ambil, itulah yang kita bagikan, itulah yang kita share setiap saat. Karena memang tidak bisa dipungkiri, kita bagaikan di tempat rumah makan, semua menu ada. Kita tinggal memilih sebagai respon kita yang mana yang bermanfaat untuk tubuh kita. Itulah yang kita pesan, itulah yang kita pilih, itulah yang kita makan, itulah yang kita nikmati. Karena pasti itu akan mempengaruhi kondisi tubuh kita. Demikian pun semua bentuk informasi apapun yang kita terima setiap saat. Kita semua dapat memfilternya dengan firman Tuhan. Kalau itu baik, itu berkenan, itu menumbuhkan iman kita, marilah kita mengambilnya, marilah kita nikmatinya. Mari kita bagi kepada siapapun menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kembali tema kita. Mewujudkan iman melalui berbagi informasi yang membawa berkat. Disinilah bagaimana kita menghargai kedirian kita apapun posisi dan bentuknya. Adalah sebuah posisi yang Tuhan pakai sebagai media penyemaian berita sukacita. Kiranya Natal yang kita rayakan ini berawal dari berita yang disampaikan oleh para gembala. Dan biarlah dari sana kita menyampaikan apa yang
kita telah terima sebagai sebuah kenyataan yang faktual, yang mengandung kebenaran bahwa Allah menjadi manusia dan diam di antara kita. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari di dalam menjalani hari-hari kehidupan kita sebagai orang yang dimampukan untuk merespon semua kondisi. Tentunya dalam kondisi sekarang ini kita diberi kesempatan dan peluang menjadi pemberita-pemberita kabar baik yang tentu membawa penguatan, membawa semangat dan inspirasi sebagai wujud iman kita di era digital ini. Apakah kita menjadikan perkembangan teknologi ini sebagai kesempatan untuk mengajak orang memuliakan Allah karena sesuatu yang mereka lihat dan dengar dari diri kita? Ataukah kita juga ikut tergilas arus zaman yang menjadi kurir-kurir pembawa berita dan informasi yang tidak membawa sukacita? Kembali kepada pribadi kita masing-masing, memilih. Karena itu apabila dunia di mana kita tinggal ini juga adalah dunia yang tidak membatasi siapa saja untuk mengalami hal-hal yang luar biasa. Karena kemajuan teknologi informasi, ini menjadi kesempatan, ini menjadi momen bagi kita untuk menjadi pemberita-pemberita yang membawa kabar baik. Setiap orang tidak dibatasi untuk dapat mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa dan spektakuler. Peristiwa yang betul-betul membawa kita kepada suatu berita yang menggemparkan dunia, yaitu kelahiran Juru Selamat Yesus Kristus. Yang adalah peristiwa luar biasa yang diberitakan kepada orang biasa tetapi memberi dampak luar biasa. Jadi marilah kita saat ini khususnya sebagai perempuan bertekad untuk menjadi pesemaian berita Natal dan pemberita sukacita Natal. Mari kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Mari kita kembali memuji memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang kita renungkan, kita dengarkan tentang kelahiran Sang Juru Selamat telah dinyatakan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari dalam kehidupan kita kembali merenungkan kisah kasih Tuhan yang telah nyata di dalam diri Yesus Kristus, yang telah lahir dalam kehinaan demi dosa dan keselamatan saudara dan saya. Kita mengimani apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupan umat manusia secara umum, dalam kehidupan kita secara khusus sebagai orang yang percaya. Tidak dapat diimani hanya dengan mengutamakan perasaan, tetapi bagaimana kita menghayati dan memahami karya Allah yang maha dahsyat, maha besar, melibatkan seluruh keberadaan kita, totalitas kita, tanpa memandang di antara kita. Semangat Natal sejati adalah semangat yang berupaya untuk mengangkat harkat mereka yang secara sosial ekonomi berada di bawah dalam tanda kutip. Dan membuat tiap Kristen tidak bisa tidak memuji dan memuliakan Tuhan.
serta bersaksi kepada tiap orang di sekelilingnya tentang kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, khususnya ibu-ibu yang berbahagia, kita akan menyerahkan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan dijalankan. Dan setelah pundi persembahan dijalankan, di hadapan kita ada kotak persembahan berdasarkan bulan kelahiran kita. Dan demi ketertiban ibadah kita, setelah pundi dijalankan, masing-masing pray yang sebelah kanan saya yang akan membawa kotak berdasarkan persembahan, kotak kelahiran masing-masing, dan setelah itu ray yang ketiga, dan setelah itu ray yang sebelah kiri kanan saya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Lukas 1 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Alam raya berkumandang. Dan
raya berkumandang. Alam raya berkumandang. Sudah lahir juru selamat. Sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. In
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Dan ada beberapa kue yang ada di depan kita, sesuai dengan kelompok yang ada di Jemaat Rantepao. Ada 7 kue ulang tahun yang ada di meja. Kami persilahkan Ibu Pendeta Tabita Mangawah untuk datang di depan. Lalu kemudian Bapak Pendeta David Tiranda, kelompok pelayanan 1 PWGT, kelompok pelayanan 2 PWGT, kelompok 3 PWGT, kelompok 4 PWGT, kelompok 5 PWGT, kelompok 6 PWGT, dan kelompok 7 PWGT. Dan juga Ibu Ketua PWGT Jemaat Rantepao untuk berdiri di depan kue, silahkan. Ibu Pendeta, dan hari ini karena ulang tahun Jemaat Rantepao, jadi yang pimpin penyalaan lilin adalah dari Jemaat Rantepao. Ya, seluruh koordinator kelompok pelayanan yang saya sudah sebutkan tadi dari 1 sampai 7 untuk berdiri di belakang. Di belakang Ibu Ketua, Ibu Pendeta, dan Pak Pendeta. Kelompok 1 sampai dengan kelompok 7. Ya, koordinator PWGT kelompok 1 sampai 7. Ya, kalau tidak cukup bisa di belakang, di depan-depan sedikit Ibu, minta tolong karena gereja kita cukup kecil jadi. Oke, ada beberapa lilin yang di depan kita. Jadi silahkan kita akan menyalakan lilin ulang tahun. Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, Ketua PWGT yang akan menyalakan lilin. Kita nyanyikan selamat ulang tahun. Dan kue ulang tahun ini akan diberikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara. Silakan berdiri di tempatnya. Lalu kemudian Ibu Penasehat Ibu Dina Rundu Padang, silakan berdiri di depan. Iya, Ibu. Ya, lalu kemudian Ibu Pengurus Pusat PWGT Ibu Erli Rombedatu untuk berdiri di kursi masing-masing, dan juga Ibu Panggalo sebagai penasehat mewakili. Kami persilakan untuk berdiri dan silakan semuanya berdiri juga. Ya, silakan berdiri, dan yang kue yang akan diberikan kami persilakan untuk memberikan kepada beberapa yang sudah saya sebutkan namanya. Happy birthday to you, PWGT. Happy birthday to you, PWGT. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ya, lilinnya sudah menyala, jangan ditiup saja, dikebas saja. Mungkin ada liturgi yang ada, mungkin dikebas saja. Kita akan bersama-sama mengebas apinya supaya mati. Ya, atau ditepuk. 1, 2, 3, silakan tepuk. Ah, mantap, Ibu Marla. Tiup lilinnya sekarang juga. Tidak usah hitung. Ya, silakan potong kuenya dan diberikan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Toraja Utara. Lalu kemudian kepada Ibu Penasehat, ya, yang mewakili Ibu Panggalo, dan kemudian Ketua Pengurus Pusat yang diwakili oleh Ibu Erli. Silakan potong kuenya Ibu Pendeta. Ya.
dan diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara. Lalu kemudian yang kedua kepada Ibu Pengurus PWGT Pusat, Ibu Erli, dan juga kepada penasehat penasehat PWGT Jemaat Rantepao. Bagi kuenya sekarang juga. Sini Pak, silakan. Ibu sama Bapak saja ya, berdua. Diserahkan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara. Iya. Lalu kemudian kepada Pengurus Pusat PWGT Ibu Erli. Iya. Dan yang ketiga kepada Ibu Penasehat Ibu Panggalo. Iya. Kepada dari Ibu Dina sudah pulang, Ibu Panggalo. Sebagai penasehat PWGT. Iya. Lalu kemudian kepada Bapak Pendeta. Kepada Bapak Pendeta David Tiranda. Lalu kemudian ya, yang berdiri silakan dikasih. Oke. Happy birthday to you, PWGT. Happy birthday, happy birthday. Ya, buat koordinator atau ketua kelompok PWGT disilahkan mencicipi kue ulang tahunnya. Silakan bagi. Bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Makan kuenya, makan kuenya, makan kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Gerak cepat Bunda Betty. PPGT mana? PPGT sekolah minggu mana? Iya, silakan juga masuk sebagai iya, yang mewakili OGG PPGT sekolah minggu. Yang mewakili sekolah minggu. PKB juga. PKB yang mewakili. Ya. Potong. Ya, silakan Pak Tudang yang ada di atas mewakili PKB. Mari Pak. Iya. Oke, PPGT sekolah minggu sudah ada yang mewakili. Iya, oh ada anak-anak sekolah minggu juga. Oke. Ya, PKB juga Bunda Pet. Ada di depan Pak Tudang. Iya. Itu Pak Tudang. Happy birthday to you. Silakan tepuk tangan semuanya yang banyak. To you, PWGT. happy birthday to you, PWGT. Happy birthday.
Jayalah PWGT. Silakan duduk kembali. Sebentar baru kita menikmati kuenya lagi. Ya. Dipegang saja yang sudah diberikan. Kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Ya, sukacita kita tetap meluap di hadapan Tuhan yang memungkinkan kita merayakan Natal, membawa sukacita, damai sejahtera di hati kita, dan terlebih sukacita dan kebahagiaan kita sebagai PWGT dalam perjalanan organisasi merayakan hari ulang tahun yang ke-55. Mari kita syukuri semuanya. Kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Mari berdoa. Kembali kami sujud di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa di sorga. Mengucap syukur, limpah terima kasih. Luar biasa kasih setia Tuhan. Dahsyat dalam hidup kami. Menjaga, memelihara kami, menuntun kami. Dari waktu ke waktu. Hingga kami boleh berada di bulan Desember ini. Tahun 2021. Dimungkinkan untuk boleh berkumpul bersama-sama. Dalam rumah-Mu yang kudus merayakan Natal. Menikmati kasih setia Tuhan, merayakan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa di sorga, kami telah bersama-sama menikmati persekutuan ibadah perayaan Natal dan mensyukuri ulang tahun PWGT yang ke-55. Di dalamnya kami telah membaca, merenungkan firman Tuhan. Menjadi pilar yang kokoh, yang kuat. Untuk semakin menumbuhkan iman kami. Membuat kami berakar. Berbuah lebat dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Bapa sabda-Mu. Telah kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Kiranya terus menggema dalam hati kami, dalam sepanjang kehidupan kami. Bagaimana kami memberitakan kabar baik, kabar sukacita kepada siapa saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja. Kiranya itu semua merupakan sebuah respon dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi dunia yang resah dengan berbagai keadaan yang tidak menentu. Namun satu yang pasti, kasih-Mu, kuasa-Mu, penyertaan-Mu di dalam Yesus Kristus yang terus menopang dan menguatkan kami. Bapa dalam surga, kepadamu juga kami telah datang menyatakan rasa syukur kami melewat persembahan yang sudah kami nyatakan masing-masing. Tuhan kiranya berkenan di atas semua tanda ungkapan syukur kami. Dapat dikelola dengan baik. Dapat dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami pun boleh menandai sukacita kami dengan memotong kue ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja yang ke-55. Tanda bahwa
luar biasa kasih dan berkat Tuhan yang terus menuntun kami mengarungi kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan gejolak. Kiranya sebagai PWGT tetap tegar menghadapi badai dunia. Tetap kokoh dan kuat untuk terus bersaksi dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Bapa di sorga. Demikian kami bersama-sama berdoa untuk segenap pengurus, secara khusus di tingkat jemaat, secara khusus dalam lingkup pelayanan Jemaat Rantepao. Berkati segenap pengurus, segenap anggota dalam segala kapasitas keberadaan masing-masing. Kami berdoa pengurus dari jemaat hingga ke tingkat yang lebih luas. Jemaat, klasis, wilayah dan pusat. Kiranya semua bahu-membahu dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan, melanjutkan misi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang berada dalam berbagai keadaan pergumulan yang mereka alami. Secara khusus kekasih kami Ibu Herniwati Umbas yang saat ini sedang dalam kondisi fisik yang lemah. Mungkin ada juga ibu-ibu yang lain yang sedang sakit di rumah ataupun di rumah sakit. Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ibu Mudaril dalam keadaan duka cita dan kehilangan yang amat dalam. Atas kembalinya ke pangkuanmu Bapa di sorga, suami terkasih, almarhum Bapak Daud Pongsapan. Juga keluarga dari almarhumah Ibu Bertabar atau Mama Nofri. Tuhan hiburkan, kuatkan segenap keluarga yang berduka cita. Demikian kami bersama-sama menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Engkau mengenal kami setiap pribadi dalam kehidupan kami, dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Tuhanlah yang menopang kami, memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini, untuk terus membawa kabar baik sebagai respon kami menyambut sukacita Natal, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat di hati kami, di hidup kami, sehingga hidup kami memancarkan kedamaian dan penuh cinta kasih. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk kehidupan kami secara bersama di dalam lingkup pelayanan di tengah-tengah jemaat Rantepao dan dalam lingkup yang lebih luas. Bahkan kehidupan bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Dari pusat hingga ke daerah di mana kami berada ini. Di Tanah Toraja, di Toraja Utara. Tuhan memampukan mereka menjadi alat di tangan-Mu. Mengayomi masyarakat, menikmati damai sejahtera, keadilan bagi semua. Di tengah pergumulan pandemi yang masih ada di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tetap menopang kami, menguatkan kami. Membuat kami hanya bergantung kepada-Mu. Sehingga apapun yang terjadi di sekeliling kami, tentang hari esok, kami tidak tahu, semua kami letakkan ke dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan. Yang menopang kami, yang menuntun kami,
memampukan kami menjalani hari-hari kami dalam segala keadaan. Bapa dalam sorga, ini sukacita kami, ini doa kami, ucapan syukur kami, permohonan kami, yang kami bawa kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, kami datang mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita menyanyi himne PWGT Barat Setengah. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan. Teguhkan hati dan tetap tenang melangkah di jalan Tuhan. Serahkan diri untuk dipimpinnya dan sambut berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentunya ada sukacita, ada rasa syukur dan bahagia yang kita rasakan pada saat ini. Kita kembali dan kita mau memberitakan damai sejahtera bagi dunia, terlebih kepada Allah. Bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom aleichem, avenu shalom, shalom, shalom aleichem. Hidupkanlah ibadah kita pada saat ini, jemaat. Silakan duduk kembali.
selamat merayakan Natal dan selamat hari ulang tahun PWGT yang ke-55. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ibadah Natal dan hari ulang tahun Persekutuan Wanita Gereja Toraja di berbagai tempat dan khususnya di Jemaat Rantepao hari ini. Masih ada beberapa rangkaian acara akan kita lalui bersama, dan saat ini acara selanjutnya yaitu sapaan kasih dan pesan Natal. Yang pertama dari Kepala Kantor Kementerian Agama Toraja Utara, Bapak Preti Lamban Gasong. Kepada Bapak disilakan. Shalom Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta, kedua hamba Tuhan yang melayani di Gereja Toraja Jemaat Rantepao, serta Bapak Ibu Pendeta yang hadir dalam kesempatan ini. Yang saya hormati pengurus PWGT Pusat, pengurus PWGT Klasis Rantepao, pengurus PWGT dan seluruh anggota PWGT Jemaat Rantepao. Sama saya hormati seluruh sidang masa raya Natal dan juga sidang jemaat atau ibu-ibu PWGT yang merayakan HUT ke-55 pada hari ini di lingkup Jemaat Rantepao. Sukacita bersama kita semua rasakan pada saat ini. Saya pribadi sangat bersukacita, sangat bergembira Ibu Pendeta, ya, mendapatkan suasana yang penuh damai dan sejahtera. Saya pribadi ini first time, ini Natal pertama, first Christmas buat saya hadiri. Dan tentu saya percaya pun bahwa apa yang saya rasakan, sukacita yang saya rasakan, damai sejahtera yang saya rasakan sama dirasakan oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir dan merayakan Natal dan HUT. Amin Bapak Ibu ya. Ya, kita semua sudah menikmati sukacita Natal dan HUT saat ini. Oleh sebab itu, izinkan saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja Utara menyampaikan Dirgahayu ke-55 bagi Persekutuan Wanita Gereja Toraja, sebuah organisasi yang sangat mapan, eksis dalam menjalankan tugasnya. Saya kira tidak ada program PWGT yang tidak jalan. Ya, saya selalu berkelakar, kenapa PWGT selalu sukses? Karena mereka bendahara, ya, bendahara di rumah. Jadi tidak ada programnya PWGT yang tidak jalan karena disupport oleh bapak-bapaknya. Ya, seperti itu ibu-ibu ya. Ya. Tapi tentu sebagai satu organisasi di usia 55 saya percaya program-program yang selama ini nyata, dinikmati, dirasakan oleh umat, dirasakan oleh warga jemaat melalui kehadiran PWGT. Gedung-gedung dan suasana ibadah-ibadah itu selalu menyenangkan karena sentuhan ibu-ibu PWGT. Demikian pula dengan layanan-layanan kasih, layanan-layanan diakonia. Kalau PWGT yang sudah bergerak, saya optimis selalu berhasil. Karena itu selamat kepada PWGT atas hari ulang tahun yang ke-55. Ini kalau kita bandingkan dengan ini sudah oma juga ya. Sudah oma-oma semua ya.
di usia ini, oma-oma yang eksis tentunya. Ya. Yang kedua, tentu saja saya menyampaikan selamat Natal bagi ibu-ibu PWGT Jemaat Rantepao. Tahun ini betul tadi, saya kira tidak apa-apa Ibu Pendeta, kita mengekspresikan sukacita dan keharuan kita, sebab beberapa waktu ini tertahan oleh pandemi. Kalaupun toh ada yang terharu, ada yang menangis, itu sah-sah saja, bentuk ekspresi bahwa terima kasih Tuhan kalau tahun ini kita boleh kembali bernatal seperti ini. Jadi saya kira semua kita diliputi oleh perasaan seperti itu. Kita bisa kembali duduk bersama-sama merayakan Natal ini, satu sukacita dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Setelah hampir 2 tahun ini kita sangat dibatasi. Oleh sebab itu, lewat kesempatan ini izinkan saya untuk kembali mengingatkan sebagaimana tugas kami selaku pemerintah dalam rangka mencegah dan juga menanggulangi penyebaran COVID-19 yang masih kita rasakan. Maka terbitlah surat edaran Menteri Agama nomor 31 tahun 2021 yang intinya 4 hal diatur di situ. Yang pertama mengenai perayaan Natalnya sendiri. Perayaan Natalnya tentu kita bisa atur, bisa tatap muka, tapi juga opsi untuk tetap melalui online juga masih tetap disarankan, apalagi daerah-daerah yang memang sangat rawan untuk penyebaran COVID-19 ini. Kemudian indikator yang kedua tentu pada tujukan bagi para pengurus gereja, mohon tetap diperhatikan segala fasilitas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19 itu tetap diperhatikan. Di depan cuci tangan, menyerukan untuk tetap menggunakan masker, penyemprotan secara rutin, itu mari kita tetap jaga. Lalu kemudian yang berikutnya adalah khotbah. Ibadahnya di sini maksudnya diupayakan untuk kemudian ibadah kita laksanakan seefisien mungkin dalam durasi waktu yang tidak terlalu lama. Ya seperti ini sudah tidak ada lagi paduan suara, ya masih dibatasi. Ya ini dalam rangka menjaga kesehatan kita semua. Lalu yang kemudian yang keempat, indikator yang keempat yang penting adalah pesertanya. Dipastikan bahwa yang hadir dalam ibadah ini semua dalam keadaan fit, dalam keadaan yang sehat-sehat, ya. Dan yang kalau kurang fit disarankan untuk tetap di rumah, sehingga ini dalam rangka menjaga kesehatan kita bersama-sama. Mari kita tetap taat, jangan abai, dan memang betul tadi bahwa ya sekalipun berita muncul ada lagi varian baru, tapi yang naya bang itulah di tengah, bisa ki anasaki, ya. Apalagi saya penyintas bapak-bapak, ibu-ibu, dengan ibu juga penyintas, jadi kami ini alumni corona. Tapi puji Tuhan, ya masih sehat-sehat sampai hari ini. Jadi tidak mau terbebani dengan berita-berita itu, kita sukacita di hati, apalagi kita mau Natal, tapi jangan juga abai. Ya te masker ta, saya tuh si salama ada apa dulu toh, cipika-cipiki ada apa toh. Ya, tahan dulu itu ya demi untuk menjaga kita, kesehatan kita, keadaan kita bersama-sama. Yang terakhir, saya sangat terkesan dengan tema yang diangkat hari ini mengenai bagaimana berbagi komunikasi. Bapak-bapak, ibu-ibu, 2017 itu ditemukan bahwa sekitar 800.000 situs yang memang dibuat untuk menyebar hoax. Bayangkan itu, 800.000 situs untuk menyebar hoax. Dan penelitian di 2020 kemarin, hampir 60% orang di Indonesia ini terpapar hoax atau percaya dengan hoax. Tidak hanya percaya tetapi juga membagikan hoax. Yo, biasa banget betul lah lan WA ta. Iyo, apa
berita-berita tahu madi bang ya teh jarinta tuh madi bang na di share ke grup yang lain. Jadi mari kita bijak di dunia seperti sekarang ini ya. Mari kita jaga ya dulu nah ya teh kecepatan niat itu dijaga, kecepatan berbicara kita, tapi itu temu tanya mandam teh puduk utah, tapi itu jari-jarin tu lebih berbahaya itu temu. Iya, terutama yang menyebar hoax atau membuat berita-berita bohong. Mari kita bijak bermedia sosial, pakai prinsip saring sebelum sharing. Jadi lata saring sebelum dibagikan supaya kita semua menjadi pembawa pemberita-pemberita yang bijak yang dapat membangun kebersamaan kita bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Kusanga pada moto sekali lagi selamat Natal buat kita semua, selamat hari ulang tahun PWGT, jaya selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat. Kepada Bapak Preti Lamban Gasong diucapkan terima kasih. Sapaan kasih dan pesan Natal yang kedua dari Ketua 2 Pengurus Pusat Persekutuan Wanita Gereja Toraja oleh Ibu Insinyur Erli Rombedatu. Disilahkan. Sejenak buka masker biar ibu-ibu bisa kenal karena sudah banyak kenal. Ya, kurang semangat. Senang sekali kami boleh hadir bersama-sama dengan ibu-ibu di Jemaat Rantepao. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Departemen Agama. Indo-Indo, saya tadi baru datang, saya sangat terharu. Banyak ibu-ibu lansia, sungguh luar biasa. Yang kami cintai dan kami selalu kasihi. Ibu dan Pak Pendeta yang hadir segenap majelis gereja, Jemaat Rantepao dan juga dari berbagai tempat, ibu-ibu pengurus di Klasis dan juga di Jemaat Rantepao yang kami kasihi dalam Tuhan. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Iya, rupanya salam PWGT belum. Ya, kalau dikatakan salam PWGT, jayalah PWGT. Kalau saya jayalah PWGT, damai di hati. Kita ulang ya, biar kita semuanya semarak. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Iya, kalau bapak-bapak biasa katakan ummah. Iya, ya. Tentu segala puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan yang memiliki persekutuan ini, yang selalu mengasihi kita, menopang kita, sehingga tadi dari khotbah, dari sambutan-sambutan sudah menyampaikan bahwa 2 tahun kita tidak berjumpa dan tidak bisa duduk bersama-sama merayakan Natal dan hari ulang tahun. Tentu hari ini ada sukacita yang luar biasa. Karena di hari ini tepat tanggal 4 Desember ulang tahun PWGT yang ke-55. Sungguh luar biasa ibu-ibu karena umur 55 adalah umur parubaya. Jadi di umur ini adalah umur yang matang, yang mantap. Tadi Pak dari Depak katakan kenapa PWGT selalu eksis, selalu jaya karena ibu-ibu PWGT adalah bendahara. Bukan seperti itu Pak. Karena ibu-ibu adalah wanita yang tangguh. Ibu-ibu adalah wanita yang kuat, yang bisa menghandle banyak hal. Kita harus berbangga ibu-ibu, tepuk tangan untuk ibu-ibu. Kami dari pengurus pusat
mau menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada ibu-ibu semuanya. Umur parubaya yang kita sudah jalani, yang membuka ruang jeda, sejenak kita memikirkan hari kemarin. Dalam menjadikannya pijakan untuk membuka cakrawala dan kita berpikir mengenal potensi yang ada dalam diri kita masing-masing. Kita sudah berumur 55 tahun. Apa potensi yang ada dalam diri kita? Apa yang ibu-ibu sudah berikan dalam pelayanan PWGT? Dan PWGT di semua lingkup, apa harapan-harapan kita? Tentu PWGT akan menjadikan bahwa kehadiran PWGT dari kehidupan PWGT adalah kita menjadi bunga mawar, membawa kesejukan, membawa damai sejahtera di dalam persekutuan, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, supaya ibu-ibu PWGT bagaikan karang yang tahan terhadap cobaan apapun juga dalam berbagai pergumulan. Jadi dalam persekutuan kita, ketika kita diberikan tanggung jawab, tak ada sidi-sidi bang Arito, pecu omoki, noka omoki. Kadang-kadang dia itu apa bang sidik-sidik bang Ari, di komo kamu aku dalam mengundurkan diri mo. Ya, di usia 55 tahun ini. Kita diharapkan untuk melanjutkan tanggung jawab kita di mana PWGT sudah dimulai oleh ibu-ibu kita, pendahulu-pendahulu kita. Dan kitalah yang diharapkan untuk melanjutkannya, untuk mengisi panggung kehidupan, untuk menjadi misi Allah. Kita pembawa sukacita, kita pembawa misi kedamaian. Tadi khotbah sudah disampaikan bahwa gembala-gembala begitu setia. Dan kami percaya bahwa ibu-ibu sekalian adalah juga gembala-gembala yang begitu setia, yang begitu tangguh. Mulai pagi-pagi ibu-ibu sudah bangun memikirkan banyak hal sampai malam baru bisa mata terpejam. Begitu setianya ibu-ibu, begitupun gembala-gembala. Mereka setia dalam menuntun gembalanya. Kami berharap ibu-ibu bahwa di usia kita yang ke-55 ini, kita bersemangat. Kita luncurkan perahu dari dermaga yang di atasnya ada keluarga PWGT. Selamatkan keluarga kita. Selamatkan anak-anak kita. Selamatkan suami kita. Kita selamatkan mereka agar tidak terjatuh dalam kelemahan. Karena wanita adalah penolong dan kita adalah wanita yang tangguh, yang mampu melihat dari segi kecil sampai hal-hal yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami kasihi, mari kita semuanya dalam usia yang ke-55 ini, kita boleh menopang yang lemah, kita boleh teguh dalam berbagai cobaan, kita boleh tegar dalam berbagai badai-badai kehidupan. Kita boleh berbagi kasih ibu-ibu dalam segi kehidupan, termasuk untuk bulan Desember ini ada pelayanan kasih,
atau ada persembahan kasih yang diharapkan dari kita semua untuk menopang anak-anak kita disabilitas. Jadi tak mau masanang tuh kedi kue anak cacat, tapi dem pakai itu tak ada tandai dari dikua anak cacat atau anak disabilitas. Jadi anak RBM di sana ada 670 anak-anak disabilitas, ada yang dilayani di rumah dan ada yang dilayani di Tangmentoe. Sekarang RBM sudah menjadi yayasan, tetapi masih milik Gereja Toraja yang di mana semua pengurus yayasannya adalah pengurus PWGT. Untuk itu besar harapan kami semuanya kepada kita sekalian untuk memberikan perhatian dan cinta kasih kita 10.000 per tahun untuk mendukung pelayanan yang ada di RBM. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pengurus, mulai dari klasis Rantepao dan pengurus di jemaat Rantepao, segenap majelis gereja, segenap anggota PWGT, kerjasamanya kami ucapkan terima kasih dan biarlah semuanya kita saling menopang, saling bergandengan tangan. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada kaum bapa dan juga kepada pengurus PPGT, pengurus sekolah minggu yang juga selalu bergandengan tangan dengan ibu-ibu, dengan mama-mama, sehingga banyak program-program kerja yang bisa dilaksanakan dengan baik. PWGT hadir membawa kesejukan. Untuk itu ibu-ibu, kuatlah, semangatlah, tataplah ruang layanan ke depan agar kita boleh bergerak bersama dalam meraih harapan yang baru, yaitu kita tetap sukacita, kita tetap membawa damai sejahtera walaupun COVID yang selalu mengintai kita, tetapi jangan takut dan waspadalah. Tuhan memberkati kita semuanya. Kami menyampaikan selamat merayakan hari ulang tahun yang ke-55. Selamat merayakan hari Natal untuk kita semuanya. Kami titip salam kami dari pengurus pusat PWGT kepada semua keluarga kita yang ada di rumah. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih kepada Ibu Ketua 2 Pengurus Pusat PWGT atas sapaan dan pesan Natal. Selanjutnya, sapaan kasih dan pesan Natal dari pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Tiranda. Pada Bapak disilahkan. Ya, selamat malam. Ya, saya pikir tadi sudah diwakili dari Ketua Bidang OIG, ya, tapi ternyata diberikan kesempatan lagi. Ya, terima kasih pemandu acara yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan sambutan Natal dan juga ucapan sukacita atas hari ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun yang saya hormati, saya banggakan dan saya kasihi Kepala Kemenak Toraja Utara Bapak Preti
bersama Ibu yang setia mendampingi, Ketua atau yang mewakili pengurus pusat, Ketua 2, pengurus klasis atau juga yang mewakili pengurus PWGT Jemaat, dan yang saya banggakan dan saya hormati rekan pimpinan Majelis Gereja Jemaat Rantepao dan segenap hadirin Bapak Ibu yang boleh hadir dalam sukacita hari ulang tahun yang ke-55 dan juga perayaan Natal PWGT Jemaat Rantepao. Ya, syukur puji Tuhan jikalau hari ini dua momen yang sekaligus kita laksanakan karena kondisi, karena situasi. Ya, kalau dulu mungkin dipisahkan biasanya hari ulang tahun dengan Natal. Ya, tapi tentu dengan berbagai pertimbangan dari pengurus sehingga untuk tahun ini ya disatukan perayaan Natal dengan juga hari ulang tahun PWGT. Terima kasih untuk semua pengurus dan juga segenap ibu-ibu PWGT yang boleh hadir dalam sukacita. Ya, tadi ya Ibu Pendeta menyampaikan ya sedikit rasa haru, tapi Pak Preti tadi mengatakan tidak apa-apa, dikeluarkan saja. Ya, tentu ini sebagai sebuah sukacita kita. Kalau tahun-tahun kemarin ada kerinduan untuk melaksanakan kegiatan seperti ini. Tapi karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan, dan puji Tuhan bahwa hari ini kita boleh ya melaksanakan ibadah-ibadah perayaan Natal dan juga sekaligus hari ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun. Ya, tadi sudah jelaskan ya soal umur, ya sudah parubaya 55 tahun, ya ada yang sudah bisa jadi oma-oma seandainya kita lihat dari segi umur manusia. Tapi pertanyaannya ialah bahwa apakah sungguh di usia yang ke-55 tahun ini betul-betul bahwa ya sudah ada kematangan yang bisa kita rasakan nampak dalam tubuh PWGT. Ya, tentu itu akan terus juga menjadi sebuah PR bagi kita semua, bagi pengurus, ya baik pengurus pusat, klasis, jemaat, untuk bagaimana sungguh-sungguh kita menyatakan apa yang bisa kita berikan dan apa yang telah kita buat untuk PWGT di usia yang ke-55 tahun ini. Jadi mungkin itu saja yang kami sampaikan. Selamat ulang tahun PWGT yang ke-55 tahun dan selamat menikmati sukacita Natal pada malam hari ini. Kasih Kristus terus menuntun dan memberkati kita semua. Shalom. Ya, bersemangat. Terima kasih kepada Bapak Pendeta David Tiranda yang telah menyampaikan sapaan kasih dan pesan Natal. Selanjutnya penyampaian dari Ketua PWGT Jemaat Rantepao. Kepada Ibu disilahkan. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Yesus Kristus. Patut kita mengucap syukur dan memanjatkan syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas pimpinan dan penyertaannya sehingga sore menjelang malam ini kita boleh hadir bersama-sama untuk merayakan hari ulang tahun PWGT yang ke-55 dirangkaikan dengan perayaan Natal. Sungguh luar biasa, saya sangat terharu dan sangat bersuka cita. Ibu-ibu luar biasa
lebih banyak daripada pertemuan bulanan yang sudah lewat. Dan sangat-sangat bersyukur hari pertama atau momen pertama Natal di Jemaat Rantepao, yaitu diisi oleh PWGT Jemaat Rantepao. Salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Ya, terima kasih. Pertama-tama saya berterima kasih kepada MC untuk memberikan kesempatan kepada kami sebagai pengurus untuk memberikan kesempatan pengurus untuk menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya menyapa yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Toraja bersama dengan Ibu yang boleh hadir bersama kami pada malam ini. Selamat malam Pak. Yang kami hormati pengurus PWGT Pusat yang boleh hadir bersama kami pada malam ini, dan yang kami hormati juga pengurus klasis. Ya, ada beberapa di sini yang secara khusus mungkin juga saya mewakili sebagai pengurus klasis. Saya sebagai wakil sekretaris pengurus PWGT Klasis Rantepao. Dan segenap majelis gereja yang hadir bersama dengan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta yang sempat hadir pada malam hari ini. Segenap pengurus OIG Jemaat Rantepao, segenap pengurus PWGT Jemaat Rantepao dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7, dan segenap anggota PWGT Jemaat Rantepao dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 7 beserta undangan yang boleh hadir pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap pengurus. Sebagai tim kerja di dalam perayaan hari ulang tahun dirangkaikan dengan Natal pada malam hari ini, dan dari PWGT kelompok 2 dan 3 yang telah mempersiapkan dan menata pelayanan pada malam hari ini sehingga boleh terlaksana dengan baik. Begitu indah kita pandang dekorasi pada malam hari ini. Terima kasih kepada segenap pengurus dan semua yang terlibat mengambil pelayanan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati jerih lelah payah kita. Dan terima kasih kepada Ibu Pendeta yang sudah melayani firman pada malam hari ini. Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih kepada pelayan segenap pengurus menyiapkan konsumsi ala kadarnya nanti. Apa yang telah dihidangkan oleh pengurus ala kadarnya, semoga kita itu bisa kita menikmatinya dengan penuh sukacita dan penuh damai. Jangan kita lihat apa isinya dalam kotak nanti. Ya, Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan itu. Dan terima kasih atas semua dukungan dan partisipasi dari segenap anggota PWGT dalam berbagai bentuk kepedulian kepada sesama yang membutuhkan uluran kasih sayang selama masa pandemi ini, baik secara pribadi maupun secara jemaat. Saya sangat bersyukur anggota PWGT tidak jemu-jemu untuk berbagi kasih selama pandemi ini. Terima kasih atas semua partisipasi kita. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga di tahun 2021 ini, di dalam kepengurusan kami, ada beberapa anggota jemaat yang telah mendahului kita. Segenap pengurus dan anggota PWGT menyatakan duka yang amat dalam kepada segenap keluarga
yang telah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dan yang mengasihi mereka dan kita semua. Dalam sepanjang tahun 2021, Tuhan adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga. Bapak, Ibu, dan sidang masa raya Natal yang kekasih dalam Yesus Kristus. Ada beberapa penyampaian kami dari pengurus pada malam ini. Yang pertama, ada beberapa program yang tidak sempat terlaksana, itu karena adanya pandemi. 2 tahun lebih kita sudah di dalam mengalami pandemi. Dan semoga kita semua bisa memahami bahwa apa yang kita sudah programkan bersama-sama tidak terlaksana karena adanya pandemi. Yang berikut rencana perayaan Hari Ibu nanti dirangkaikan dengan pertemuan bulanan PWGT jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2021 pada pukul 16 atau jam 4 sore. Jadi mohon kehadiran semua ibu-ibu dan jika ada baju kebaya, kita pakai baju kebaya. Nah itu Hari Ibu, Hari Indo-Indo yang sama seperti ini. Sore ini kita pakai baju Tosca. Itu adalah hari seragam kita dari seragam resmi kita sebagai PWGT Gereja Toraja. Dan sebagai pelayan nanti di Hari Ibu pada tanggal 22 adalah PWGT kelompok 2 dan PWGT kelompok 3. Dan sebagai konsumsi adalah PWGT kelompok 6 dan PWGT kelompok 7. Berikut mohon perhatian kepada masing-masing kelompok atas amplop aksi mandiri dan amplop persembahan kasih untuk persidangan PWGT Pusat yang ke-14 yang akan datang. Amplop sudah dibagi ke semua kelompok. Mohon kelompok atau koordinator kelompok untuk menghimbau kepada anggota supaya dikembalikan amplopnya. Jadi ada 2 amplop dari PWGT Pusat, yaitu amplop aksi mandiri dan persembahan kasih untuk persidangan. Yang berikut mohon perhatian semua anggota PWGT mengenai aksi 10.000 sudah diungkap tadi dengan pengurus pusat. Aksi 10.000 untuk RBM dalam rangka HUT PWGT yang ke-55 tahun. Format juga sudah dibagi kepada masing-masing kelompok dan sebaiknya segera dikumpulkan. Seandainya sudah kumpul malam ini boleh di-store kepada bendahara karena akan dilanjutkan kepada pengurus pusat karena itu kontrapos. Ya, itulah beberapa penyampaian dari kami sebagai pengurus. Akhir kata, selamat ulang tahun yang ke-55 PWGT dan selamat Natal kepada kita semua. Dan selamat menyongsong tahun baru, tahun 1 Januari 2022. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Sekali lagi, salam PWGT. Jayalah PWGT, damai di hati. Ya, selamat malam, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua PWGT Jemaat Rantepao. Melakukan Mars PWGT yang akan dipandu oleh Ibu Destrita. Disilahkan untuk berdiri. Di tengah samudra, tegar menghadapi
Silahkan duduk. Terima kasih Ibu Desprita. Ya, mohon kesabaran, tinggal 2 acara. Acara selanjutnya, pelaksanaan door prize akan dipandu oleh Ibu Meiska Pangemanan. Disilakan. Tes, ya, silakan melihat nomornya yang sudah ada. Kita cepat-cepat saja karena waktu. Minta tolong, siapa di? Ya, minta tolong Bapak Kepala Kantor Kemenek untuk berdiri. Kementerian Agama. Iya, oke. Ada 10 door prize sini Pak. Ya, permisi. Bapak bisa cabut dan langsung langsung menyebut nomor. Jadi yang menyebut nomor langsung di depan sini ya. Ya, yang menyebut nomor. Tidak ada yang tahu, jadi langsung dicabut saja. Nomornya silakan Pak. 10. Iya, Ya, 10 nomor. Langsung di sini supaya bisa ambil hadiahnya. Oke, mari Pak, silakan yang siap-siap lihat nomornya ya. Baik, yang pertama nomor 148. Siapa? Oke, Ibu Dokter, silakan berdiri. Ya. Yang kedua. Yang kedua. Ya, dipegang saja Bu. 210. 210 siapa? Oh, Bunda, 210 ya? 21 silakan berdiri Bun. Ayo Oma, silakan berdiri sini Ya, Oma. mari Oma. Oh, mewakili ya, silakan. Ya, berdiri Bu. Ketiga. 210. Yang ketiga 2 angka saja. 26. 26. Ibu Norma. Oke, silakan berdiri. Yang keempat. Yang keempat kembali 3 nomor dari belakang ya. Ya, dari belakang 1 1 2 2 1 1. Dari belakang. 2 1 1. Ibu Erli ternyata. Berikutnya. Ya, yang kelima Pak. Iya, yang kelima. Yang kelima nomor 15. Iya, silakan Ibu. Yang keenam sekarang. Yang keenam nomor 175. 175 ya? Ada yang 175? Oh, ada di belakang saya ternyata. Silakan Ibu Medi. Nomor 9. Baik. Berikutnya 1 nomor 9. Ada ya? Nomor 9. Ya, coba lihat ya, ada yang nomor 6, ada garisnya di bawah ya. Ada garisnya di bawah nomor 9. Iya, silakan. Oke, silakan. 9. Iya. Ya. Nomor selanjutnya, Pak. Nomor 9. Nomor 9. Iya. Iya, betul. Ada garisnya di bawah. Baik, selanjutnya ibu-ibu nomor 145. 145. Oh iya, mari silakan Ada ya? Ibu. Yang selanjutnya Pak. Ya, yang kedua dari yang terakhir. Silakan berdiri. Yang berikutnya dua angka
Ada ya. Iya, silakan. Dan yang terakhir, nomor yang terakhir adalah Dan nomor yang terakhir adalah 177. 177. Iya, terima kasih. Selamat. Iya, silakan Bunda. Ada payung di belakang Bunda. Masih ada payung. Iya, terima kasih Pak sudah menyebutnya. Adil ya. Iya, adil. Iya. Oke. Ya, silakan bagi silakan bagi Ibu Pendeta hadiah-hadiah door prize-nya. Mari, mana payungnya lagi? Iya. Sekalian. Sedia payung sebelum hujan. Silakan Ibu, yang mana mau dikasih pertama? Sama. Iya. Iya, karena harganya cuma 2.000 jadi sesuai dengan harganya. Kalau harganya 100 dan 1 juta mungkin lebih baik lagi. Ya, jangan dilihat dari harganya, Le. Ini kenang-kenangan. Jadi kalau di rumah bisa dilihat, dikatakan, ih ini hadiah door prize-ku waktu Natal. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19. Oke, terima kasih untuk semuanya. Boleh berbagi, Tuhan memberkati. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Iya, terima kasih. Selamat buat ibu-ibu yang boleh menerima door prize malam ini. Sungguh luar biasa. Nalendu itaruh itu nomor roku. Aduh. Ya, kita masuk pada acara selanjutnya yaitu istirahat. Ada berkat Tuhan yang disediakan oleh PWGT melalui pengurus. Sebelum kita makan dan minum, mohon kesediaan Ibu Maranu untuk doa makan. Iya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari berdoa. Syukur dan terima kasih kami angkat kepadamu pada malam hari ini untuk momen yang pertama di tahun ini kami boleh merayakan Natal dan sekaligus ulang tahun PWGT yang ke-55. Terima kasih untuk firman-Mu, kiranya kami dikuatkan dan boleh melaksanakannya dalam hidup kami ke depan. Roh-Mu kiranya menuntun dan memelihara kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, malam hari ini kami akan menerima berkat Tuhan berupa makanan dan minuman. Tuhan berkati, kiranya memberi kekuatan yang baru dan semangat bagi kami. Ya Tuhan, setelah acara ini kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan peliharakan kami, kiranya kami boleh tiba di tempat kami masing-masing. Ini doa kami Tuhan, syukur kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Maranu. Pembagian nanti konsumsi bolehkah di tempat. Sebelumnya mohon kesediaan Bapak Kepala Kantor bersama Ibu dari Kemenak, Ibu Pendeta, Pak Pendeta, untuk foto bersama Ibu Ketua 2 dari Pengurus Pusat dan Ibu Ketua Jemaat Rantepau. Ya, ada foto booth di situ. Sebentar setelah ini ibu-ibu yang ingin mengambil momen itu ada tempat foto yang khusus. Pak Pendeta, Ibu Ketua. Iya. Tolong wartawan. Ya, setelah ini silakan masing-masing dari kelompok pelayanan 1 sampai 7 mengambil gambar ke tempat yang telah disediakan. Baik. Ya. Ya, setelah ini mungkin sudah. Makasih sih. Mari silakan duduk. Ya, penasehat. Penasehat boleh berfoto bersama penasehat.
Penasehat, mari berfoto bersama, boleh di tempat sana. Makasih Pak. Iya, para penasehat, mari silakan mau di sebelah sana ada, mau di sini juga ada. Yang selanjutnya nanti lagi kita menambah. Oke, penasehat dulu.